dia, dua kepengurusan. Dualisme Menurut pandangan intelektualitas akademi, seorang akademis yang memiliki intelektualitas dan integritas akan diperhatikan juga oleh ALB, apalagi mahasiswaku. Hati-hati aja pertama. Gak ada istilah dua kepengurusan, karena pasal 82 ya, pasal 82 hanya mengakui satu, ingat ya. Jadi PP ini tuh hanya satu. Yang menjadi masalah sekarang itu ada PP abal-abal, ada PP resmi sesuai ADART. Kalau Widyandoko langsung apa adanya, nggak usah ngaling-ngaling, ya. Kita itu bicara intelek, bukan bicara opini, bicara argumen. Kalau saya bicara, WH bicara, legal standingnya jelas. Ya, legal standingnya jelas. Adik-adik ALB harus perhatikan. Melanggar hasil Kongres Makassar pasal 8 ayat 1 ya, nah, bisa dipecat sebagai anggota. Ingat itu nanti kekuasaan ini berubah. Dulu mereka berkuasa, si abal-abal. Sekarang si abal-abal dusur, dalam bahasa Jawa saya sudah nggak ada. Dusur adalah di bahasa Allah. Dia sudah tidak punya lagi tanduk. Patah tanduknya? Nggak patah, lepas kayak pedofil dong. Patah bisa tumbuh, kalau ini udah nggak bisa tumbuh. Nah, jadi hati-hati, kekuasaan ini berubah. Yang dulu menolak DPR MPR ya, karena masih punya andil pemerintahan. Yang diterima DPR MPR siapa dulu? Nah, pemerintahan yang dulu di wilayah sana sebelah, sekarang sudah di wilayah kita. Itu politik, bro. Berarti ada pengaruh juga. Jadi, ya, kontestasi. Oh jelas, nanti berpengaruh, jelas. Menteri Hukum dan HAM-nya nanti juga bukan dari partai yang dulu menganiaya notaris. Karena kan oposisi saat ini. Telah merusak, ya. Bukan lagi dari partai telah ikut campur, ikut merusak. Kan. Makanya saya mengundurkan diri dari staf di DPR RI. Saya udah mengundurkan diri. Udah. Begitu saya sudah didolimi di sana sini oleh partaiku sendiri, mundur saya. Termasuk oleh orang-orang itu. Udah ada lunas, Allah sudah membalas secara politis sudah. Balik lagi. Sekarang gantian. Sekarang kita ngomongin ya. ALB dulu nih. Sekarang gantian. Iya, ALB gantian bahwa arah politik. Jadi adik-adik harus cerdas. ALB. Arah politiknya kepada orang yang benar sekarang. Orang yang menegakkan ADART, orang yang menegakkan pasal 12. Ingat pasal 12? Kongres sudah ditunjuk di situ. Anggaran dasar rumah tangga belum pernah berubah. Nah, pasal 12. Makanya saya tanya tadi, Perkum apa ADART? Kalau biaya itu Perkum, pengurus yang baru nanti bisa merubah. Pengurus yang sah adalah yang KLB, yang sesuai ADART. Yang sah adalah yang sesuai ADART, yang sesuai pasal 8, sesuai pasal 12. Tempat diselenggarakannya ya sesuai pasal 12. Pasal 3 dan hukum itu diatur. Tempat diselenggarakannya kan sudah ditunjuk di pasal 12. Iya, jika tidak ditetapkan baru bisa tepat. Iya, ayat 3 dan 4. Iya, karena sudah ditetapkan di situ. Sehingga ya, dari sini bisa saya katakan bahwa pengurus hasil KLB adalah pengurus yang sah sesuai ADART. Sedangkan pengurus yang tidak berdasarkan anggaran dasar dari rumah tangga serta tidak didasarkan
hasil Kongres Makassar, maka pengurus abal-abal. Apalagi jelaskan mengapa DPR MPR menerima, karena dia cerdas. Hasil KLB didukung oleh 25 pekwil sesuai pasal 21, lebih dari 2/3. Ayat 2 huruf B. Ya. Ayat 2 huruf B. Apalagi sekarang. Nah, tapi kan saat ini kan Jadi kalau menurut saya, tapi kamu sebelum lebih jauh, saat ini kan secara nyata di lapangan itu dua pengurus ini mau tetap melakukan kegiatan masing-masing. Yang satu ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dia itu kan memang nekat, nggak punya rasa malu, nggak punya rasa itu. Enggak juga nggak ada pesertanya. Alasan online karena dia memang nggak punya muka. Ada sebabnya, itu nanti suatu saat terungkap semua. Terus penerimaan ALB Saya akan mempertanyakan. Penerimaan ALB masih tetap. Terus pelaksanaan Ya nggak apa-apa, itu semua nanti bisa diminta pertanggungjawaban. Lu sampai sekarang rekening gue tak isi terus, mau dipotong mau ini, nggak apa-apa. Nanti kan suatu saat saya kan bisa melakukan gugatan terhadap pemotongan rekening-rekening saya ketika kepengurusan itu tidak sah. Nah, iyalah. Masalah pendaftaran. Nah, jadi gimana nih? Ini kan banyak urusan MKN nih yang baru keluar dan banyak juga ya kan sudah saya sampaikan. Dengerin baik-baik. Ya. Dan dengerin adik-adik AL. Orang mau mengaku PPINI 1, 2, 3, 4, 5, ya nggak peduli kita. Apa artinya aturan? Lalu siapa Pak kalau ini memilih 1, 2, 3, 4, ada 10 PP ini? Yang harus kamu pilih adalah yang sesuai ADRT. Kan begitu. Sekarang saya perumpamakan. Ada ini 10 polisi. 1, 2, 3 ini ngaku polisi. Dari 10 ini ternyata setelah ditanya, yang mempunyai kartu anggota resmi polisi hanya 1. Yang 9 gadungan. Masa kita mau minta tolong sama polisi gadungan, ya kita malah ketipu, dihajar sama polisi gadungan. Kita mau minta tolong ya polisi yang benar. Itu. Ini komparatif. Jelas kan? Jawaban saya jelas itu. Nggak perlu diragukan lagi. Nah, ketika ingin mendaftar kan website resmi PPINI kan masih dipegang oleh pihak sebelah. Ya, silakan saja dia mau menguasai itu dan sebagainya, nanti kita pertanggungjawabkan. Kita juga yang PP ini yang legal, yang sesuai ADRT, yang legal sesuai ADRT, itu kan juga punya website sendiri. Nggak masalah, emang website diatur dalam aturan harus dibuka pegawai ini enggak. Dia buka website sendiri enggak. Pembela abal-abal sini saya buka sendiri. Iya, dia kan kemarin punya kekuasaan. Ini kan tinggal nunggu waktu aja. Emang dia akan berkuasa bro. Nah, tinggal nunggu waktu aja. Oke, ini kan lulusan MKN kan kalau kita hitung dari jumlah prodi kan sampai 40 lebih Kang WH, ya kan, yang lulus dan ingin menjadi anggota luar biasa. Nah, mereka kan ini bingung nih. Website yang ketika masuk di website A dan website B lah ya, ada 2 website. Tapi kan yang memegang akunnya ini kan akun yang sudah enggak. Itu nanti harusnya PP ini sesuai ADRT segera membuat surat edaran. Dan disampaikan ke prodi-prodi, disampaikan pula ke ini fakta-fakta dan anggaran apa dan legal standing ya betul.